aku melakukan program bayi tabung ini di dua tempat teman-teman. Jadi sebelumnya aku melakukan program bayi tabung itu di sini, di Rumah Sakit Lamwai, dan yang kedua di sini. Hai, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan aku, Nurul Asma Ardian. Nah, seperti yang kalian lihat di judul ataupun di thumbnail, jadi hari ini alhamdulillah aku berkesempatan untuk membagikan lagi nih teman-teman ya, biaya rincian aku selama aku melakukan program bayi tabung di Pineng. Nah, sebelum aku lanjutkan teman-teman, aku mau minta kalian untuk dukung aku dengan cara bantu subscribe-nya, like, comment, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Nah teman-teman, jadi di video ini aku udah berusaha banget nih ya untuk ngumpulin semua berkas-berkas awal aku ngejalanin program bayi tabung sampai dengan selesai gitu ya teman-teman. Ini tuh inti-intinya gitu ya. Kalaupun ada yang kelupaan kayak gitu, ya mungkin itu ada tambahan seperti kayak obat-obatan yang mungkin aku nggak masukin di dalam sini ya teman-teman. Dan aku akan ngasih tahu ke kalian dokter yang ngebantu aku selama ada di sana ya teman-teman. Jadi aku bersama dengan dokter Eng Peng Wah, kalian bisa lihat. Jadi ini foto profilnya dokter Eng Peng Wah. Jadi selama aku melakukan program bayi tabung, aku dibantu dengan beliau ya teman-teman. Nah, sedikit cerita nih teman-teman. Aku minta maaf sebelumnya kalau memang ada sedikit perbedaan harga karena aku melakukan program bayi tabung ini di dua tempat teman-teman. Jadi sebelumnya aku melakukan program bayi tabung itu di sini, di Rumah Sakit Lamwai, dan yang kedua di sini. Jadi ini teman-teman, aku melakukan program bayi tabung di dua tempat. Ini bukan semata-mata karena aku ingin berpindah-pindah ya, tapi memang aku ngikutin dokter aku. Jadi dokter Eng Peng Wah di tahun 2017 itu beliau pindah rumah sakit. Jadi dari Rumah Sakit Lamwai ke Klinik Genesis IVF. Jadi aku ngikutin. Dan aku waktu itu ditanya oleh beliau sebelumnya apakah aku mau ngikutin beliau atau mau berpindah dokter. Kalau memang aku mau tetap stay di Rumah Sakit Lamwai, dan aku memilih untuk ngikutin beliau pindah. Jadi aku ngikut di Genesis IVF. Nah, kita mulai aja dari awal aku melakukan program bayi tabung. Jadi awal mulai itu kami melakukan tes ya teman-teman. Jadi aku ini nyontek ya teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat ini udah ada kunci-kuncinya teman-teman ya. Ini hanya bayangan aja karena aku melakukan program bayi tabung ini di tahun 2017 dan ini udah tahun 2020. Jadi ini adalah awal dari kami melakukan program bayi tabung pertama kalinya. Ini total keseluruhan yang kami keluarkan adalah sekitaran 1.202 ringgit, atau kalau dihitung rupiah, karena aku udah lupa perkiraan rupiahnya pada tahun itu ya, jadi aku ngitungnya untuk yang di tahun ini aja itu sekitaran 4.168.156 rupiah. Itu untuk awal. Nah, di bulan berikutnya kami ngebayar lagi nih teman-teman sekitaran 3.071 ringgit. Kalau dihitung rupiah itu sekitaran 10.647.794 rupiah. Itu sudah mencakup dengan segala macam suntikan, cairan. Nah, suntikannya itu seperti ini ya teman-teman, tuh kayak gini. Dan ini ya sebenarnya ada lagi satu suntikan yang agak besar gitu ya, cuman aku udah nggak nyimpan lagi suntikan itu. Selanjutnya karena waktu itu aku belum juga mendapatkan hasil yang maksimal, maksudnya dalam artian waktu itu aku melakukan suntikan tapi memang sel telurnya belum gitu matang, jadi aku harus melakukan suntikan lagi. Jadi waktu itu ada penambahan biaya lagi, biaya suntikan dan cairan itu sebesar 1.329 ringgit, atau kalau dirupiahkan itu sekitaran 8.479.133 rupiah. Untuk selanjutnya karena udah memenuhi syarat nih ya, jadi aku melakukan persiapan untuk OPU, ngeluarin biaya sekitaran 7.105 ringgit, atau kalau dirupiahkan itu sekitaran 25.998.975 rupiah. Next, selanjutnya, nah karena pada saat itu kondisi aku tidak memungkinkan untuk melakukan embrio transfer, aku diharuskan lagi untuk balik ke Indonesia, dan waktu itu aku harus melakukan penyimpanan atau pembekuan embrio, dan itu dikenakan biaya lagi sebesar 2.446 ringgit,
atau kalau kita rupiahkan itu sekitaran 8.479.133 rupiah. Setelah aku udah sampai di Indonesia, tepatnya di Tarakan, pada saat itu dokter menyarankan aku untuk cek lab lagi. Jadi waktu itu aku langsung ke Prodia untuk cek lab, dan hasilnya itu langsung aku kirimkan lagi di labnya Genesis AVF, dan itu dikenakan biaya lagi sebesar Rp488.000. Nah, teman-teman bisa lihat kan betapa sibuknya aku di sini, ya ampun. Ini tuh bener-bener teman-teman nguras otak aku banget. Aku dari tadi bolak-balik ngeliat rincian nominal harganya. Rempong banget teman-teman. Sumpah ini tuh gak segampang yang kalian pikirkan. Nah, di ketiga kali kedatangan aku selanjutnya itu adalah persiapan untuk aku melakukan ET atau embryo transfer. Biayanya sebesar Rp3.240 atau kalau kita rupiahkan sekitaran Rp11.231.558. Nah, teman-teman, jadi itu tadi dia rincian harganya dari awal sampai dengan selesai aku melakukan tindakan program bayi tabung. Total keseluruhan yang aku keluarkan sekitaran segini ya. Dan teman-teman, itu di luar dari segala macam peritilan ya. Nah teman-teman, ini aku ingatkan lagi ya ke kalian semua, ini bisa jadi harganya lebih rendah, bisa jadi juga lebih tinggi, itu tergantung dari kondisi kalian masing-masing. Jadi tetap ini sebagai bayangan aja ya teman-teman, aku ngasih lihat ini ke kalian bahwa segini loh program bayi tabung yang aku jalani gitu ya. Biasanya kalau kita udah positif hamil, kemungkinan ada tambahan obat-obatan seperti obat penguat kandungan kayak gitu ya, biaya-biaya lain seperti kayak tambahan obat-obatan atau biaya hidup kita selama ada di sana, perjalanan tiket pulang pergi kita kayak gitu ya, itu semua di luar dari itu. Dan ini hanya aku sebutkan aja rincian harganya, dan ini di tahun 2017 ya teman-teman. Jadi kemungkinan untuk di tahun 2020 itu ada selisih sedikit harga. Dan teman-teman jangan khawatir, aku kemarin udah nanya sama susternya di sana perkiraan harganya untuk di tahun 2020 itu sekitaran berapa, dan mereka ngasih tahu itu sekitaran Rp23 atau kalau kita rupiahkan sekitaran Rp79.741.000. Dan lagi-lagi teman-teman, aku mau ingatkan ke kalian, ini harganya bisa jadi lebih murah atau bisa jadi lebih mahal, itu tergantung dari kondisi pasiennya. Oh iya, aku lupa juga untuk ngasih tahu ke kalian. Jadi setiap tahunnya itu kita ada biaya penyimpanan pembekuan embrio atau frozen gitu ya teman-teman. Dan itu dikenakan biaya sebesar Rp610 atau kalau kita rupiahkan itu sekitaran Rp2.116.896. Nah, buat kalian yang ingin melakukan program bayi tabung dimanapun itu, aku punya tips dan saran. Jadi tips awal kita melakukan program bayi tabung itu adalah, yang pertama itu adalah niat. Kenapa niat? Karena menurut aku tanpa niat yang kuat itu semua nggak akan terjadi teman-teman. Jadi ini pengalaman aku, benar-benar pengalaman aku ya. Aku melakukan program bayi tabung bersama dengan suami itu benar-benar niat yang kuat banget. Dan selanjutnya yang paling utama ada lagi, yaitu adalah doa dan usaha. Kenapa doa dan usaha? Karena kalau tanpa doa dan usaha itu semua juga nggak akan terjadi teman-teman. Dan kalian harus tahu, aku ini bukan anak sultan yang bisa program bayi tabung cus langsung pergi. Jadi kami juga butuh usaha, berdoa, dan niat yang kuat. Jadi buat teman-temanku di luaran sana yang senasib seperti kami kayak gitu, yang lagi sedang berjuang, apapun yang kalian lakukan, aku berdoa semoga kalian semua berhasil dan semua yang kalian inginkan tercapai. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini ya teman-teman. Kalau kita mau berusaha, berdoa, dan niat yang kuat, insya Allah Allah akan ngebantu niat kita selagi kita mau berusaha. Dan ingat teman-teman, bayi tabung itu bukanlah suatu patokan bahwa kita akan berhasil untuk mempunyai keturunan. Bayi tabung itu adalah suatu wadah atau media aja ya teman-teman. Itu semua kembali lagi ke kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang aku ingat, perkataan dokternya waktu itu adalah tugasnya mereka udah selesai. Jadi tugasnya dokter udah selesai. Dia udah selesai sampai di tahap ET, tapi dia bukan Tuhan. Jadi itu kembali lagi kita harus kencengin lagi nih doa, kita harus meminta lagi nih sama Allah gitu ya. Semoga Allah memberikan kita suatu kemudahan agar kita
mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Dan aku doain buat teman-teman yang sedang berjuang di sana, semangat, semangat, semangat. Gak ada yang gak mungkin teman-teman. Jadi ini adalah ujian buat kita. Allah sedang menguji kita, kesabaran kita, kesungguhan kita. Kencengin doa, niat juga jangan lupa, dan tetap usaha ya teman-teman. Semangat sekali lagi, semangat teman-teman. Aku doain semoga kalian semua berhasil, semoga apa yang kalian inginkan segera tercapai. Amin, amin ya robbal alamin. Segitu dulu video dari aku ya. Semoga video ini membantu kalian yang sedang berjuang di luaran sana, yang mau bertanya ataupun kalian ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa langsung komen di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye. Assalamualaikum.